Selamat pagi, salam sejahtera, Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat terkasih, terhormat dimanapun berada. Sebelum kita pergi beraktivitas, marilah kita terlebih dahulu bernyanyi, berdoa, dan membaca firman Tuhan. Kita agungkan Tuhan yang Maha Kuasa. Kita beri penghormatan kepada Bapak leluhur serta Bapak Ibu yang kita hormati. Kita beri penghormatan kepada para pemimpin kita, dari yang tertinggi hingga yang terendah, dari presiden hingga kepala lingkungan, termasuk Bapak Ibu di Badan Legislatif, Judikatif, Eksekutif, dan petugas kesehatan serta keamanan. Marilah kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor Tukuk Syria. Tukuk Syria, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, terima kasih Tuhan atas kasih setiamu membangunkan kami dari tidur kami. Sebelum kami pergi beraktivitas, Tuhan, kami ingin membaca dan mendengar firman-Mu. Rabi, berkati kami Tuhan, agar firman-Mu yang kami baca dan kami dengar dapat kami lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Terpuji, termulialah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat terhormat terkasih, marilah kita baca firman Tuhan yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 29. Dalam bahasa Batak dikatakan, dungin ni si Petrus dohot apostol 5 mangalusi ikon uluaddo iba di debata asa di colma ido sana. Amin. Dalam bahasa Indonesia, tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Demikian firman Tuhan. Amin. Dalam bahasa Inggris dikatakan, Peter and the other apostles replied, we must obey God rather than men. Those reading the word of God. Amen. Blessed rather are those who hear the Lord of God and obey it. Amen. Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat terhormat terkasih, pada pagi yang indah ini kita diberangkatkan oleh firman Tuhan melalui Kisah Para Rasul yang dikatakan Petrus dan rasul-rasul menjawab. Luar biasa, bukan sendiri. Petrus sebagai murid Yesus, kemudian rasul-rasul menjawab pertanyaan pertama. Apa jawaban mereka? Katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Memang itulah yang seharusnya, wajib kita lakukan. Mengapa wajib? Mengapa harus kita lebih takut atau lebih taat atau lebih turut atau lebih menuruti Allah
daripada manusia? Jawabnya, karena hidup ini adalah di tangan Tuhan. Waktu yang ada di dunia ini, waktu yang ada kita gunakan ini adalah kasih karunia Tuhan. Kalaupun kita bekerja di suatu lembaga atau suatu perusahaan, tentu ada atasan kita. Bolehkah kita menuruti atasan kita? Ya, harus, pasti. Ketika kita menuruti perintah atasan kita, maka atasan kita akan menyayangi kita. Ketika kita melakukan pekerjaan seturut dengan peraturan dari yang digariskan oleh pimpinan perusahaan itu, maka kita akan disayang. Demikian juga, lebih dari itu, sebenarnya Tuhan Allah sudah menyayangi kita sebelum kita berbuat. Kita senantiasa disayang. Tetapi diingatkanlah oleh Petrus dan rasul-rasul saat ini, kita harus lebih taat kepada Tuhan Allah daripada kepada manusia. Taat kepada atasan sebagai manusia sah-sah saja. Kita menuruti aturan-aturan di dalam korps yang kita ikuti sah-sah saja. Tetapi di atas segalanya itu, kita harus lebih taat kepada Allah daripada semua yang ada di hadapan kita. Bolehkah kita bandingkan dengan kehidupan keluarga? Anak menuruti ayah, anak menuruti ibu, sah-sah. Tetapi di atas segalanya itu, kita harus mendahulukan, kita wajib mendahulukan taat kepada Allah daripada kepada manusia. Dengan demikian, jika kita taat kepada Tuhan, jika kita taat kepada perintahnya, otomatis kita akan disayanginya, dikasihinya, diberkatinya. Otomatis juga pimpinan kantor kita akan menyayangi kita, karena dengan taat kepada Tuhan kita tidak berbuat jahat, tetapi kita berbuat baik. Atas perbuatan baik, maka jika kita berada di lembaga, jika kita berada di perusahaan, jika kita berada di pemerintahan, maka kita disayangi oleh atasan. Karena sudah terlebih dahulu dikasih, dianugerahi, diberkati Allah Tuhan kita. Amin. Kita kembali berdoa. Terima kasih Tuhan atas sabda untuk pagi ini. Ajari, bimbing dan ridhoi serta berkatilah kami melakukan firman-Mu, agar kami lebih taat kepada Allah daripada sesama manusia. Untuk itu Tuhan, kuatkan, teguhkan iman kami. Bapa surga, jika ada saudara-saudara kami saat ini sedang terbaring di rumah atau di rumah sakit karena menderita penyakit, tolong Tuhan sembuhkan. Jika ada yang bergabung, Tuhan tolong hiburkan. Jika ada yang bersuka cita karena berulang tahun atau berulang tahun pernikahan, atau karena pesta menikah anak-anak atau putri dari saudara-saudara atau sahabat atau siapapun Tuhan, mungkin karena dapat berkat sehingga harus mengucapkan syukur, berpesta, tapi janganlah berhura-hura. Untuk itu Tuhan, tambahkan berkat-Mu, limpahkan Tuhan anugerah-Mu buat yang bersuka cita dan juga untuk kami yang ada di dalam hidup kami. Bapa surgawi, kami bermohon kepada-Mu untuk anak-anak atau cucu ataupun poparan kami yang masih kecil, beri pertumbuhan yang sempurna. Yang masih sekolah, Tuhan beri kepintaran, kecerdasan, sehingga disayangi guru, disayangi oleh orang tua, dan takut akan Tuhan. Bapa surgawi, jika ada anak-anak cucu kami yang sudah tamat, beri pekerjaan, yang sudah dapat berumah tangga,
tunjukkanlah jodoh yang sepadan, dan yang sudah menikah Tuhan beri sukacita, tambahkan rezeki, tambahkan juga, dan beri juga keturunan. Bapa Surgawi, kami rakyat Tapanuli yang ada di Monebasogi maupun di perantauan menginginkan Provinsi Tapanuli. Untuk itu Tuhan, ada pemrakarsa, ada pejuang, ada panitia dahulu yang dipimpin oleh saudara kami Insinyur PM Chandra Manggabean. Dan saat ini Tuhan, panitia percepatan Provinsi Tapanuli dipimpin oleh saudara kami Jesse Matubang SH CRGP. Tolong Tuhan, kabulkan permohonan kami yang sudah lama kami idamkan melalui Presiden Republik Indonesia Joko Widodo seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa Surgawi, kami bermohon Tuhan untuk persiapan kami menyongsong Natal 25 Desember 2023, tahun baru 1 Januari 2024, dan Pesta Demokrasi Pemilihan Umum Rabu 14 Februari 2024 yang akan datang. Tolong Tuhan beri damai sejahtera membuat kami segenap rakyat Indonesia, sehingga ketika melakukan pesta demokrasi kami nyaman, aman, tentram, damai, jujur, dan adil. Untuk itu Tuhan, para pemerintah, para panitia, KPU, Bawaslu, petugas TPS, segenap petugas pemilihan, tolong beri damai sejahtera, beri keuletan, beri kebijakan, dan juga Tuhan kami memohon kepada kader partai, pemimpin partai, juga calon presiden, calon wakil presiden, dan calon legislatif, beri hikmat, beri kebijakan, beri damai-Mu, sehingga mereka berkontestasi dalam figur-figur yang kami harapkan. Ampuni kami Tuhan atas dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat terpuji termulialah Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Salam, selamat pagi, salam sehat, tetap semangat. Opung bertuku posisi Tua Dr. Marol Putra MPD pada channel yang sederhana ini mengucapkan Horas Yahubu Majua-jua Anjua-jua Ahoy, salam kebajikan, namo budaya, matur nuwun, Om Swastiastu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam hormat dari Marolo Putagaol bersama Permaisuri dan Maria Aritonang SPD Opung Memberkati. Tuhanlah bersama